Halo, gua Jacob, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan membahas Battle Pass musim ke-6 Enlisted, lalu drama apa di baliknya, dan juga bocoran untuk musim berikutnya. Jadi, nggak perlu lama lagi, ayo langsung gua bahas. Oke, gua akan menjelaskan Battle Pass musim 6 ini, apakah sepadan dengan harganya untuk membelinya. Pertama-tama, yang harus kalian tahu, harga Battle Pass masih sama dengan sebelumnya, yaitu 900 gold. Jika kalian sudah membeli Battle Pass sebelumnya, yang pasti mendapatkan 900 goldnya kembali dengan 50 gold tambahan dan totalnya jadi 100 jika yang 50 goldnya free. Pastinya kalian tidak akan merasa rugi untuk membeli Battle Pass kali ini juga. Dan sekarang gua bahas hadiah apa saja yang akan didapat di Battle Pass kali ini, yaitu senjata Arisaka Motab sebanyak 4 buah, satu secara gratis tanpa beli Battle Pass, dan 3 harus membeli. Senjata ini akan menjadi counter RMN50 dan mungkin menjadi clue Soviet versus Jepang benar-benar dirilis. Sama seperti RMN50, Arisaka Motab ini akan mempunyai daya ledak tinggi dibandingkan rifle granat launcher biasa, tapi tidak akan berefek apa-apa pada kendaraan. Lalu, ada dua skin kendaraan, yaitu pesawat dan tank. Pertama, pesawat W2000 seri 1 yang akan menjadi pesawat baru dan berbeda dengan pesawat yang di Tech 3, yang berarti kalian mempunyai dua pesawat ini dan juga bisa membawanya ke medan perang sekaligus. Berikutnya ada kamuflase tank Crusader, yang berarti ini hanya bisa kalian gunakan di tank Crusader yang kalian sudah miliki di Tech 3. Lalu ada dua prajurit Battle Pass yang dimana mereka diambil dari referensi dunia nyata, yaitu Joseph Allerberger, sniper 2 Jerman. Dia adalah salah satu sniper ace dari Wehrmacht dan dapat medali rencana penembak jitu dengan tercatat 257 pembunuhan yang terkonfirmasi. Stanley Hollis, Mencegano 2 US. Dia adalah satu-satunya orang yang mendapatkan medali Victoria Cross, penghargaan tertinggi dalam sistem kehormatan Inggris dan negara-negara persemakmuran yang diberikan atas keberanian luar biasa di hadapan musuh saat dia bertugas di D-Day. Itu penjelasan singkat dari dua orang, Joseph dan Stanley. Jika kalian ingin membahas lebih dalam terkait kedua orang tersebut, silakan komentar ya. Sekarang kita masuk ke drama seputar update Battle Pass musim ini. Bukan Enlisted namanya kalau tidak ada drama, baik itu dari fanbase yang saling serang atau bahkan ke developer itu sendiri. Dan yang jadi topik panas kali ini adalah terkait skin pesawat R2000 seri 1. Skin ini sama sekali bukan dari bagian sejarah asli. Ini merupakan skin dari sebuah game atau anime World Witch. Yap, benar sekali, ini bukan sejarah dan malah mengambil dari punya perusahaan lain. Jika kalian lihat, ini dari bendera yang digunakan itu bukan bendera Italia. Itu bendera Rockmana dari World Witch. Lalu ada dekal, itu juga merupakan dekal dari gabungan tim dari anime tersebut. Dan tentu saja tidak ada dalam sejarah asli. Setelah baca dan memahami lebih dalam lagi terkait drama ini, Gaijin melakukan copy paste terkait skin mode. Yap, skin mode bukan official dari mereka, melainkan dari fanbase WT yang membuat skin ini, yang berarti bahwa Gaijin tidak melakukan pengecekan dan penyaringan, atau mungkin mereka tidak sama sekali. Dan diperparah adalah penyataan dari Zetsin selaku pembuat skin tersebut tidak mendapatkan kompensasi ataupun permintaan izin terkait pengambilan skin ini, yang berarti ini hanya sepihak saja. Jika kalian pikir ya nggak apa-apa lah, itu kan punya mereka, suka-suka mereka lah mau make dan ngambil dari fanbase-nya. Nah, itu pemikiran yang salah ya. Itu sama saja kasusnya dengan Upin Ipin game yang Winda di video dia dipakai sepenuhnya untuk promosi sekaligus menaikkan pendapatan game itu, tapi tidak mendapatkan timbal balik bahkan tanpa izin sekalipun. Apa? Masih berpikir itu beda kasus? Oke, gua kasih ini perjanjian kontribusi Gaijin yang bisa kalian baca sendiri. Yang berarti jika Gaijin ingin menggunakan buatan model untuk memperjualkan sebagai official dari mereka, maka model tersebut mendapatkan bayaran sesuai dengan jenis perjanjiannya.
Tapi Gaijin tidak melakukan apapun terkait ini, bahkan bilang izin ataupun permisi pun tidak. Yang berarti ada dua kemungkinan. Pertama, Gaijin berpikir bahwa tidak ada fanbase-nya yang sadar atau buta akan sejarah. Jadi mereka bisa leluasa saja memberikan dan fanbase-nya senang-senang saja. Yang ini kalau benar-benar kebangetan sih. Gue pernah bilang ini game gak akan menggunakan keakuratan sejarah lagi, tapi nggak gini juga lah, udah makin punya orang lain dari ide lain pula. Dan kedua, Gaijin seperti gue bilang tadi, Gaijin tidak melakukan pengecekan dan penyaringan secara ketat. Mungkin karena tuntutan tiap 1 bulan sekali harus ada hadiah baru di Battle Pass yang membuat Gaijin bingung untuk memikirkan hadiah ke depannya. Walaupun begitu, ini bukan alasan untuk tidak melakukan pengecekan ketat. Gaijin bukan perusahaan baru di dunia game. Mereka udah bertahun-tahun, harusnya paham terkait copyright dan sebagainya. Jika kalian pernah lihat berita contoh Arknight, tapi gua lupa karakter apa, perusahaan game Cina tersebut ada yang ketahuan mengcopy karya dari game lain, langsung dipecat orangnya dan juga ditarik karyanya. Tapi itu Cina, sedangkan Gaijin bukan Cina. Pada akhirnya, karena malu, Gaijin tanpa memberi klarifikasi terkait masalah ini malah menghapus atau mengedit kembali foto dan skin pesawat, menghilangkan bendera dan dekalnya. Yang tersisa hanyalah warna hijaunya dan nomor pesawat tersebut. Terakhir, gua bahas bocoran hadiah musim berikutnya yang beberapa memang diberitahu Gaijin secara langsung, tapi ada juga yang bukan, jadi peringatan spoiler yang gak suka bisa skip aja. Pertama, yang telah dibocorkan oleh Gaijin sendiri ada Scotty Naval Rifle yang akan jadi hadiah musim ke-7 dengan 15 peluru. Belum ada info terkait statsnya atau BR berapa, tapi kemungkinan akan menjadi BR 4 atau 5 dan juga bakal dikategorikan sebagai Assault Rifle. Menurut catatan dari sejarah, ini adalah senjata Italia yang berarti akan menjadi milik Jerman nantinya. Kedua, ada Kurz P-13 yang akan jadi hadiah di musim ke-8 dengan 5 peluru dan belum ada info terkait statsnya atau BR berapa, tapi kemungkinan akan menjadi BR 2, juga bakal dikategorikan sebagai semi auto. Menurut catatan dari sejarah, ini adalah senjata Inggris dan berarti akan menjadi milik US nantinya. Sekarang kita bahas bocoran yang tidak diberitahu oleh Gaijin. Mulai dari 4 prajurit yang bakal jadi hadiah di 2 musim berikutnya, ada Machine Gunner Soviet dan Inggris. Lalu ini Kurasa Rifleman dan juga pilot. Lalu ada 3 skin kendaraan yaitu Honi 1, T-34 dan La-5FN. Sekian dari gua, gimana setelah mendengar penjelasan gua terkait Battle Pass musim ini? Apakah layak tetap dibeli setelah melihat dramanya atau nggak usah beli, boykot aja lah ini Battle Pass sebagai peringatan agar Gaijin bisa lebih baik lagi? Dan jika ada yang kurang atau mau ditambahkan, kalian bisa tulis di komentar, kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.